استغفر الله العظيم 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur al-absari wa diya'iha wa bahjatin nufusi وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. مستمعين الكرام، فأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا riwayat dan hikayat Bapak Radio Pendengar Iza. Pada pertemuan kita di siang hari ini, itu dalam program riwayat dan hikayat, kita bersama Al-Qadhi Aba Amr Muhammad bin Yusuf rahimahullah ta'ala, yang menceritakan suatu kejadian, suatu peristiwa di mana dengan beliau mempunyai seorang tetangga yang keadaan hidupnya cukup ketara dan betul-betul mengundang perhatian orang ramai, yang dimana dengan tetangga daripada Al-Qadhi Aba Amr Muhammad bin Yusuf rahimahullah ta'ala itu sangat-sangat miskin sekali. Tapi ternyata setelah beberapa waktu kemudian menjadi orang yang kaya raya dengan kekayaan yang sangat ketara, dengan hidup yang serba mewah, yang mengundang perhatian kepada orang ramai, dimana dengan keadaan yang mengundang perhatian orang ramai, tentu akan jadi perbualan dan juga akan jadi pertanyaan daripada masyarakat. Maka beliau pun sempat berbual-bual di samping orang tua daripada tetangga tadi itu juga kenal baik dengan orang tua daripada Aba Amr. Pada itu beliau tanyakan, maka dengan sang tetangga tadi itu menceritakan bahwasanya beliau telah mewarisi harta kekayaan yang banyak daripada orang tuanya, tapi disebabkan karena hidup serba boros, israf, hidup berpoya-poya, habiskan duit dan harta, dimana dengan perputaran waktu tidak lebih daripada untuk menghabiskan duit kekayaan yang beliau waris, yang sehingga disebabkan karena tidak pandai memanfaatkan warisan tadi itu dengan baik, tidak pandai memanajemen peninggalan daripada orang tua, sehingga sampai menjadi bankrupt. Tahap kebankruptan, kemiskinan daripada tetangga Sina Aba Amr tadi itu diceritakan sampai kepada tahap terpaksa harus menjual tingkap-tingkap rumah yang dengan berapa tingkapnya atau jendelanya, berapa dengan pintunya, sampai pada tingkap-tingkap, sampai kepada jendela rumah itu juga terjual. Begitu juga dengan sukuf artinya atap, ceiling. Mungkin kalau dengan kita sekarang kita gunakan genteng rumah pun juga dijual. Maknanya apa yang dapat dijual, baik itu dengan perabotnya, dengan peralatannya, kalau sampai pintu rumah, jendela, atap itu terjual, berarti dengan yang lebih mudah dijual daripada itu pasti sudah terjual sebelumnya, sehingga hidup jadi sengsara, hidup miskin dan menderita. Sampai pada suatu saat dia menceritakan terangan-angan pengen mau mati daripada mengharungi kehidupan yang serba susah dan juga serba sulit, di mana dengan kehidupan hanya bergantung dengan penghasilan mak
yang menenun kain, hasil daripada turunan tadi itu dijual. Dari situlah kehidupan aku dengan ibu kandungku. Pada suatu ketika aku bermimpi berjumpa seseorang yang mengatakan, ghinaka bi Misr fa khuruj ilaiha, kekayaanmu, masa depanmu di Mesir, pergilah kamu ke sana. Ini mimpi tak lebih daripada mimpi. Kekayaanmu, kesejahteraanmu di Mesir, pergilah kamu ke sana. Maka pada pagi hari itu juga, kata si laki-laki itu, aku pergi ke tempat Abi Amr Muhammad bin Yusuf Al-Qadhi, kena setetangga. Tuan Kadi, tolonglah buatkan surat surat pengantar, rekomendasi, dan beri aku bekalan untuk aku pergi ke Mesir. Daripada Baghdad ke Mesir jauh. Kalau dengan perjalanan pesawat pun memakan waktu sampai kepada 4 jam, lebih kurang 4 jam. Kalau dengan bayaran tiket, rasa-rasanya tidak kurang daripada dalam ribuan RM. Minta bekalin dengan duit ini 1000 RM sekarang dengan pesawat. Pada waktu itu naik kuda, naik onta. Tuh perjalanan berapa lama? Bulanan, mungkin sampai 1 bulan lebih daripada 1 bulan. Perjalanan cukup lumayan jauh. Minta dibekali persiapan keperluan untuk pergi ke Mesir dengan surat pengantar. Maka dalam beberapa waktu kemudian, dengan si tetangga Aba Amr tadi pun sampai ke Mesir, bawa surat pengantar tadi kepada pihak yang berwenang, ternyata tak dilayan, tidak mendapatkan tumpuan dan perhatian. Dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, dunia yang begitu luas ini menjadi sempit. Jumpa situ tak ada faidah, tumpuh yang sana tak ada apa-apanya, minta bantuan dengan yang ini pun juga tidak memberikan respon positif. Pendek kata, sepanjang beberapa waktu di Mesir tidak mendapatkan sebarang pekerjaan dan tidak mendapatkan sebarang masukan. Hidup dalam kebingungan, bingung, pikir, maka tidak ada jalan yang lebih ideal daripada mengemis, daripada meminta-minta. Maka dengan tetangga Aba Amr tadi itu punya rencana dan juga punya keinginan untuk mengemis, menghulurkan tangan minta bantuan di tepi-tepi jalan, minta bantuan dengan orang ramai. Tapi perasaanku, jiwa ragaku tidak mengizinkan untuk aku jadi sebagai seorang pengemis. Jadi masih berjiwa besar lagi, rasa tak sanggup. Lapar tapi rasa tak sanggup kalau sampai jadi pengemis. Kalau sampai meminta-minta, mengharapkan bantuan daripada orang ramai di tepi jalan. Akhirnya dia buat satu cadangan yang agak lebih bijak. Tidak mengemis, makan, dapat duit daripada mana? Kalau mengemis, macam mana dengan harga diriku? Masih mempertimbangkan harga diriku. Pilih antara jaga marwah, jaga harga diri, atau hidup lapar. Apakah antara jaga harga diri, hidup lapar, atau mengemis, harga diri tercemarkan, tapi pada masa yang sama masih boleh menyambung kehidupan? Oke, berkeputusan, saya akan mengemis antara maghrib dengan isya. Pokoknya tiap malam, tiap hari menjelang maghrib ke isya, aku akan mengemis. Daripada maghrib ke isya, berjalan. Nawa itu keluar daripada tempat istirahatnya adalah untuk mengemis. Tapi ternyata tetap saja jiwa raga si tetangga tadi itu enggan, tak tegama untuk membiarkan diri mengemis dan juga meminta-minta kepada sesiapapun. Sehingga sampai tengah malam, lapar semakin menjadi-jadi, dan juga pada masa yang sama kemampuan dan juga dengan duit tidak punya. Sehingga dalam kondisi dalam keadaan yang tidak menentu arah, terjumpa peronda
polis yang meronda, yang berjalan di waktu malam ditangkap sama polis, ditangkap sama at-taib, sama asyurti atau sama peronda. Sehingga dia tanyakan kenapa, dia pun cerita, saya adalah orang bukan daripada warga sini, saya mendatang daripada luar, keadaan yang mendasar saya untuk meminta juga untuk bergerak seperti ini. Saya kalau bukan kena atas keterpaksaan, saya tidak akan jalan mengelamun, menganggur seperti ini. Tapi polis tadi itu tak percaya. Maka dengan si peronda tadi itu langsung saja diharapkan, dia pukul sampai yang berkenan tadi itu menjerit-jerit, ampun, minta maaf, saya akan cerita yang sebenarnya, saya akan cerita yang sejujur-jujurnya. Oke, ceritakan apa yang sebenarnya. Maka dengan si tetangga Abah Amar tadi itu pun menceritakan tentang cerita yang sebenarnya, diceritakan cerita daripada awal sampai ke penghujung, yang pada suatu malam saya bermimpi. Mimpi saya bahwasanya ada seseorang beritahu dalam mimpiku itu, katanya kejayaanmu, kehidupanmu, masa depanmu itu di Mesir. Maka aku pun secepat kilat pergi ke Mesir. Jadi kata polis, awak ini bodoh sungguh, anta ahmak, aku tak pernah terjumpa dengan seseorang yang sebodoh kamu. Demi Allah, wallahi, aku juga pada beberapa tahun yang lalu, polis cerita, aku juga pada beberapa tahun yang lalu pernah bermimpi seakan-akan ada seorang mengatakan kepada saya bahwasanya kejayaanku, keberhasilanku, keberuntunganku itu adalah di Baghdad. Dia berkata kepada saya, di sebelah jalan, dia sebut nama jalannya, kampung, dia sebut nama kampungnya, kemudian dia sebut nama seseorang, dan juga dia sebut tempat kediamannya. Jadi kata dia dalam mimpiku itu, seseorang itu berkata, kamu pergi ke Baghdad, pergi ke sebuah jalan, katakan saja jalan Gombak, perkampungan Tamerluh, jalan Sudirman, kampung Tamerluh. Jadi si tetangga tadi itu terperanjat, jalan Sudirman itu jalan tempat kediamanku, Tamerluh itu kampung halamanku. Kau pergi ke tempat seseorang disebut nama berkenan, nama yang dia sebutlah namaku. Kau pergi ke tempat seseorang, nama yang dia sebut itulah namaku. Di mana pada depan rumah tersebut dia sebut nama yang punya rumah, kemudian dia sebut rumahnya. Di depan rumah itu terdapat pohon sidir. Kamu korek di bawah pohon sidir itu, terdapat uang tersimpan di bawahnya tidak kurang daripada dalam 30.000 dinar emas. 30.000 dinar emas. Kalau nak kita hitung dengan duit kita sekarang, berarti sudah hampir tidak kurang daripada dalam 30 juta RM. Tapi saya hitung, boleh hitung 1 gram emas sekarang kira-kira dalam 200 lebih, dalam 250-an 1 gram emas. 1 dinar 4 gram setengah, 4 gram sesuku. 1 dinar sama dengan 1.000 ringgit. Itu saja sudah sedang hitung. 1.000 dinar berarti 1 juta ringgit kali 30. Jadi perkataan daripada polis tadi itu, polis sebut 4 perkara. 1, nama jalan. Yang kedua, nama kampung. Yang ketiga, tempat kediaman dan nama pemilik rumahnya. Nama kampung, nama kampungku. Nama jalan, jalan tempat kediamanku. Nama yang disebut namaku. Rumah itu adalah rumahku. Di depan rumah itu ada pokok sidir. Memang betul ada sidir. Dia catat subuh harinya, jangan nih, subuh harinya si laki-laki tadi itu secepat kilat patah balik ke Baghdad.
patah balik ke Baghdad. Setelah dia sampai ke kampung halamannya, setelah dia sampai ke tempat kediamannya, rumah yang sudah tak punya tingkap, yang tidak punya atap tadi itu udah tinggal rumah tersisa. Setelah sampai ke situ, dia tumbangkan, dia cabut pokok kayu sidir tadi itu, dia korek. Ternyata terdapat jarrah. Jarrah itu adalah bekas yang dibuat daripada tanah. Dapat satu jarrah, begitu dibuka, hitung tepat 30.000 dinar emas ada di dalamnya. Maka kata si laki-laki tadi itu, daripada duit tadi itulah aku hidup sekarang ini. Aku belikan segala keperluan, aku belikan asbab yang kira-kira hidupanku akan boleh lanjut dan juga boleh terus. Segala tanah yang saya miliki, segala tempat kediaman, dan juga dengan kekayaan yang melimpah dan juga yang ketara dan berkembang biak dari masa ke semasa, itu daripada uang yang 30.000 dinar yang tadi telah dimimpikan oleh polis yang menceritakan tentang mimpinya tadi itu kepadaku. Jadi cerita sampai di situ. Cuman dengan kita nak mengambil ibrat daripada sudut mana ini, apakah kira-kira kita boleh beramal dengan mimpi? Ulama mengatakan tentang mimpi mimpi itu kan terbagi dua, ada ru'ya sholihah, ada mimpi yang bagus, ada mimpi buruk. Kalau pada tudingan kita mimpi yang bagus, kita bersyukur, boleh mimpi itu kita ceritakan kepada orang yang kita cintai. Tapi kalau pada waktu kita bermimpi buruk, maka kita sunat meniup ke sebelah kiri sebanyak 3 kali dan juga mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lebih lengkap dan juga lebih sempurna kalau dengan kita mengambil air wudhu kemudian kita sembahyang 2 rakaat. Insya Allah mimpi buruk yang kita mimpikan itu tidak menimpa kita. Banyaklah mimpi buruk, mimpi mungkin keruntuhan, mimpi gempa, mimpi banjir, mimpi bankrupt, mimpi apa saja mimpi yang tidak elok. Jadi terjaga, terbangun, tiup ke sebelah kiri sebanyak 3 kali dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau pada waktu mimpinya bagus, dan jangan diceritakan. Kalau pada waktu kita mimpi bagus, kita ceritakan mimpi baik kita itu kepada orang yang kita cintai saja, orang dekat kita, mungkin kepada istri, mungkin kepada guru kita, kepada syekh kita akan kita ceritakan. Ini yang pertama tentang mimpi. Kemudian yang kedua, diantara daripada yang menarik, kita tidak percaya dengan mimpi, tapi istinasan dalam pada permulaan nubuah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena la yara ru'ya illa ja'a mithlu falaki subah. Nabi kita tidak pernah memimpikan sesuatu melainkan akan terbukti kenyataannya itu seperti di waktu siang hari yang terang benderang. Maksudnya terbukti kenyataannya seperti siang hari yang terang benderang. Artinya ya mimpi yang Nabi kita mimpikan, kalau mimpi dapat duit, esok hari memang benar dapat duit. Kalau mimpi dapat jodoh, memang benaran dapat jodoh. Kalau mimpi kawin, memang benaran setelahnya dalam beberapa waktu kemudian dia akan kawin. Nah, itu maksud ilaja mistupanaki subah. Jadi berarti tidak ada khurafatnya kalau dengan si laki-laki tadi itu mendengar mimpi yang semacam itu daripada surti, ternyata dia temukan ada uang tersimpan di bawah pohon kayu sidir sebesar 30.000 dinar emas. Kemudian yang berikutnya juga berkenaan dengan mimpi. Kalau mimpi kita mimpi jumpa seorang berpakaian serba putih, berpakaian serba cantik, kemas rapi, tapi ternyata menyuruh untuk membunuh seseorang, itu memang tidak boleh kita lakukan. Kalau seandainya kita berjumpa Rasulullah sekalipun sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata untuk awas secara khusus, udah kamu tak payah sholat, tak payah puasa, atau salat cukup 2 kali sehari saja, pagi 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur asar tak payah buat, isya juga perlu dikerjakan. Itu juga tidak boleh kita amalkan. Kenapa? Sebab syariat ini sampai kepada kita secara mutawatir dengan ayat dan juga dengan hadis-hadis yang diriwayatkan secara sempurna. Jadi tidak akan boleh berubah, tidak akan bisa berubah dengan mimpi sesiapapun, yang walaupun pemimpi itu orang yang paling soleh, manusia yang paling taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita sudah berada di penghujung, bahkan sudah telajak dalam 4 menit. Wabillahi taufik wa ila liqa'in akhar, pada perjumpaan yang akan datang nanti pada pukul 6 petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.